kalimat, ya, dia selalu tidak bisa berdiri sendiri. Mesti dia bergantung kepada yang lainnya. Apakah dia bergantung kepada kata kerja yang disebut dengan fi'il, ataukah bergantung kepada kata benda, isim yang bertugas sebagai kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya kata benda yang bertugas sebagai kata kerja. Isim yang memiliki pekerjaan fi'il. Nah, yang mereka sebut sebagai al-ismu alladhi ya'mal amalul fi'il. Isim yang beramal dengan amalan fi'il. Ya, jadi huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Huruf jar seperti ba, mesti ada hubungannya ke yang lain. Nah, berarti kalau demikian, Bismillahirrahmanirrahim ini ada kata-kata yang terhapus. Ada kata-kata yang terhapus. Ya. Nah, dari sinilah para ulama kemudian menyebutkan apa kata yang terhapus tersebut tergantung dari apa yang hendak kita kerjakan. Ya, tergantung dari apa yang hendak kita kerjakan. Misalnya, kita ingin menulis, maka berarti yang terhapus itu kata kerjanya menulis. Bahasa Arabnya aktubu. Nah, Bismillahi aktubu, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim aku menulis. Kita mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita hendak membaca, berarti kata kerja yang terhapus itu apa? Aku membaca, aqra'u. Berarti yang terhapus itu Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u. Jadi tergantung apa yang akan kita kerjakan, maka itulah kata kerja yang terhapus dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan kata kerja itu diletakkan belakang. Jangan kita mengatakan saya menulis Bismillahirrahmanirrahim, aktubu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau demikian, kita berarti tidak memulai amalan kita dengan Bismillah. Nah, kalau kita mengatakan aktubu Bismillah, berarti ada kata sebelum Bismillah yang didahului, dan ini kurang baik. Nah, sehingga para ulama mengatakan kata kerja itu harus diletakkan di belakang. Bismillah aku menulis, Bismillah aku membaca, Bismillah dan seterusnya. Apa yang hendak kita amalkan, maka itulah kalimat yang terhapus dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis yang mungkin menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin, yang mungkin mereka sering membaca dalam sebagian kitab, yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Dalam riwayat yang lain fahuwa ajzam, dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusannya itu kurang barokahnya, terputus barokahnya. Hadis ini walaupun sangat indah sekali maknanya, tapi hadis ini tidak bisa kita mengatakan ini hadisnya Rasulullah SAW. Jangan kita menisbahkan kepada Rasulullah SAW, karena hadis ini sangat lemah sekali. Ya, dhaifun jiddan. Bahkan di dalam sanadnya ada yang goncang. Ya, ittirab. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala membahas secara panjang lebar dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, hadis nomor yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis ini. Dan beliau menyebutkan kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Bismi, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketiganya ini semuanya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dari satupun kita mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa itu adalah nama Allah. Karena orang-orang musyrikin dahulu, mereka tidak mau, dan mereka mengingkari kaum muslimin karena mereka berdoa ya Rahman. Terkadang mereka mengatakan ya Allah, Allahumma. Terkadang mereka mengatakan ya Rahman. Kata orang musyrikin, ada apa kalian ini?
Kalian terkadang berdoa kepada Allah, kalian terkadang berdoa kepada Rahman. Yang mana Tuhan kalian? Nah, berarti kaum muslimin banyak Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakan, kamu berdoa, "Ya Allah," ataukah kalian mengatakan, "Ya Rahman?" Silahkan lakukan yang mana saja, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang sangat indah sekali, yang tidak ada kekurangannya dari sisi manapun. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama. Dan nama Allah itu banyak sekali. Jangan sama sekali di antara kita ada yang membatasi nama Allah itu hanya 99. Terlalu sedikit. Nama Allah itu banyak sekali. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau sholat, beliau mengatakan, Allahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian-pujian padamu. Engkau sebagaimana yang telah engkau puji terhadap dirimu sendiri, ya Allah. Karena saking banyaknya, Rasulullah SAW tidak bisa membatasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita satu doa. Ya, doa bagi orang yang bersedih, doa orang yang sedang gundah gulana, doa orang yang sedang tertimpa musibah. Untuk menghilangkan kesedihan, baca doa ini. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang tertimpa kesedihan, bersedih, gundah gulana dan seterusnya, maka hendaklah dia mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa dhahaba ghammi wa hammi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa hammi. Barang siapa yang baca doa ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dari kesedihan. Dan bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, sepantasnya bagi orang yang mendengarkan, hendaklah dia berusaha untuk menghafalkannya dan mengamalkannya. Yang kita inginkan dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa tersebut, yang di dalamnya Rasulullah mengatakan, As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepadamu ya Allah, dengan bertawassul dengan setiap nama yang engkau miliki ya Allah. Mana nama-nama Allah yang Allah miliki itu? Sammaita bihi nafsak, yang engkau beri nama terhadap dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu ya Allah yang engkau turunkan dalam kitabmu, apakah di dalam Al-Quran atau dalam kitab sebelum Al-Quran Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataukah nama-nama yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, apakah kepada Rasulullah SAW ataukah kepada Rasul Nabi-Nabi sebelumnya. Lalu kata Rasulullah SAW, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataukah yang engkau sembunyikan, nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu ya Allah yang engkau miliki. Nama-nama Allah yang tersimpan dalam ilmu ghaib, Rasulullah SAW sendiri tidak tahu, apalagi yang lain. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang sampai pada kita mengetahuinya. Wa huwal azizul hakim, wa huwa al-azizur rahim, innallaha kana aliman hakima, innallaha kana aliman halima, wa huwar rahimul ghafur, dan yang lainnya. Dan nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, ini yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui banyak sekali di dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di sini menunjukkan nama Allah itu banyak.
Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah yang sering dijadikan oleh sebagian kaum muslimin bahwa nama Allah itu hanya 99. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 asman. Man ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, yang dimaksud dengan mengihsa', menghafalnya, memahami maknanya, dan berdoa sesuai dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalnya, tatkala kita berdoa ingin meminta ampunan dari Allah, Allahumma ya Ghaffar ighfirli, ya Ghafur ighfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Jangan kita berdoa ya Mutakabbir ighfirli. Tidak sesuai, ya. Walaupun itu termasuk dari nama Allah. Al-Mutakabbir, Allah yang Maha sombong. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk sombong. Nah, akan tapi bukan pada tempatnya, sebab kita meminta kepada Allah untuk diampuni dosa kita. Nah, jadi apa yang dimaksud ahsa? Dia menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan dari kandungan nama-nama tersebut berdasarkan kandungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaminnya masuk dalam surga. Hadis ini sama sekali di dalam tidak terkandung pembatasan nama Allah itu hanya 99. Hanya saja di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita. Siapa yang mampu mengihsa'nya, Allah itu memiliki 99 nama. Di antara nama-nama yang lainnya. Yang ke-99 nama ini, ya, barang siapa yang mengihsa'nya itu tadi, maka dia pasti masuk dalam surga. Contoh misalnya, saya mengatakan, saya punya uang 100.000 yang saya gunakan untuk beli kitab. Apakah uang saya hanya 100.000? Tidak. Ya. Tapi yang saya sebutkan adalah 100.000 yang digunakan untuk beli kitab misalnya. Ya, di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ada uang yang lain. Nah, demikian pula dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Yang 99 nama ini siapa yang mengihsa'nya, menghafalnya, memahaminya, berdoa berdasarkan kandungannya, maka dia dijamin masuk dalam surga. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita memahami bahwa 99 nama itu saja yang menjadi nama Allah. Banyak sekali. Terlebih dari itu, dan perlu kita mengetahui bahwa tidak satupun hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW yang menyebutkan 99 nama itu secara keseluruhan. Memang ada beberapa riwayat dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, namun tidak satupun yang sahih. Semua riwayat tersebut lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Oleh karena itu para ulama tatkala mereka mengumpulkan 99 nama itu, mereka kumpulkan dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira insyaAllah ta'ala sampai di sini apa yang kita jelaskan dari pembahasan basmalah, dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya membahas ayat yang berikutnya yang terdapat dalam suratul Fatihah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.